Baik, selamat pagi, selamat malam. Di sini sekarang saya rekamannya lagi malam ini, jadi kita selamat pagi dan malam gitu aja ya. Dan berjumpa lagi dengan saya Kak Asam Rizky dengan dosen di Universitas Amikom Yogyakarta dan kali ini kita di mata kuliah Desain Grafis dan Komputer Grafis gitu ya. Oke, jadi kali ini judulnya adalah mengolah infografis dan kita akan coba bahas lebih banyak tentang infografis itu dan salah satunya sebelum itu saya akan coba perkenalan diri dulu. Jadi karena waktu itu belum sempat kenalan lebih dalam. Jadi nama saya adalah Rizky, tapi sering dipanggil Kak Sam. Kak itu karena saya aktif di Pramuka dan Sam itu karena saya dari Malang. Jadi kalau di Malang itu nggak ada namanya bakso, adanya oskap gitu ya. Nggak ada sate ayam, adanya etas maya. Jadi kalau Kak itu kenapa kalau Kak di Pramuka itu nggak ada namanya Om, Pak D, Bude itu nggak ada. Semuanya dipanggilnya kakak dan adik gitu ya. Jadi kalau Kak Sam itu Kang Mas dan Rizky itu adalah nama saya. Kalau di KTP kayak gitu juga, nama lengkapnya Rizky, nama pendeknya Rizky, nama panjangnya Rizky gitu ya. Jadi itu udah lengkap, padat, terpercaya namanya ya. Dan alhamdulillah saya fokusnya di game design penelitian saya dan waktu S1 saya tentang multimedia dan S2-nya tentang IT management. Kayak gitu. Dan saya numpang lahir di Malang, kemudian saya hijrah, saya nggak lulus SMP, SMA nggak lulus karena saya waktu itu di pondok ya, di Pondok Murid Darussalam Gontor, di sana 7 tahun. Jadi santri 3 tahunnya itu SMP, 3 tahunnya SMA, kemudian setahunnya saya ngajar di sana. Kemudian saya hijrah lagi ke Jogja, kuliah di Amikom, S2 juga di Amikom, alhamdulillah sampai sekarang dosen di Amikom. Di Amikom itu dikenal dengan nama kampus ungu ya. Jadi kalau di sana ada orang yang darah biru, saya darahnya darah ungu. Gitu. Oke. Dan ini beberapa yang saya buat, ada buku, ada game, dan juga beberapa penelitian. Tapi sebelum itu semua, buat teman-teman yang kemarin sudah datang di kunjungan industri, terima kasih. Dan pasti sudah banyak banget board game yang ada di sana ya, dan itu bisa jadi implementasi di desain grafis ataupun komputer grafis itu. Jadi sebelum itu semua saya akan cerita dari 2016. Saya mulai dari bikin game judulnya Jam Rana dan ini game tentang pramuka ya guys. Dan waktu itu dihadiri oleh 25.000 pramuka se-Indonesia. Acaranya Jamnas di Cibubur. Kemudian lanjut lagi 2018 saya bikin sebuah game yaitu judulnya Zamzami. Gimana caranya biar belajar ngaji itu asik gitu kan ya. Jadi di situ ada aplikasinya dan ketika kartunya di-scan muncul 3D-nya. Kemudian ada makhrajul hurufnya dan juga yang terakhir juga ada cara penulisannya, imla ya kalau di pondok itu namanya. Ini gimana sih ain itu nulisnya, kho itu gimana, tak itu gimana. Alhamdulillah hanya dengan karya ini aja kita dapat penghargaan dari Bapak Menteri Pendidikan, ada Kaisang Putra Jokowi waktu itu ketemu di Surabaya, Ciki Fauzi ini yang bikin Upin-Upin ya, tokoh yang sangat berpengaruh di dunia industri kreatif. Ada Najela Shihab, ini kakaknya Najwa Shihab, seorang tokoh pendidikan yang menggerakkan namanya SMSG, semua murid, semua guru, gitu ya. Dan alhamdulillah terakhir kemarin ada Bapak Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno datang ke Jogja dan alhamdulillah saya mendapatkan apresiasi kreasi Indonesia di tahun 2021 gitu. Dan nggak berhenti di situ, alhamdulillah ini lanjut lagi gamenya yaitu Sutasoma. Waktu itu kami fokusnya ke gimana bikin belajar itu seru guys, menarik gitu kan. Karena sejarah itu kan wes kaset lawas disetel gitu kan. Waktu itu kami bikin materi-materinya tentang destinasi wisata, tentang candi, kemudian candinya ada Candi Borobudur, ada Prambanan, Ratu Boko, kemudian ada kisahnya Ramayana dan juga Roro Jonggrang kayak gitu. Dan inilah videonya. Jadi kalau tadi ada AR di Jamjami, kemudian kalau di Sutasoma ini ada AR dan ada VR. Kayak gimana videonya kita tonton bareng-bareng. Sutasoma. Traveling is a favorite family activity, especially for children. But that all changes during times of pandemic. Children miss their opportunities to have fun and learn. This is where Sutasoma comes in. Sutasoma is more than a game. By sharing the contents of game cards contain interesting information about the history of tourist attractions, Sutasoma provides solutions to arouse enthusiasm, improve children's motor intelligence, as well as build social bonding with family. With augmented
reality feature so that Soma can provide more interactive information in a fun way. And you can also use the virtual reality feature to bring your child to Nah, ini feel the VR-nya, situation guys. of a tourist spot right Jadi at bisa your home. langsung tahu nih. With this feature, dulu kayak Sutasoma gini. provides Kayak various kacamata gitu ya. possibilities to be applied in various tourist attractions in Indonesia or even in the world in a more interesting way. Sutasoma can help children in learning and preserving history in their way they are today. This is where we save their future. Because when you save the child, you save the nation. Because when you save the child, you save the nation. Ya, kita menyelamatkan dunia dengan menyelamatkan anak-anaknya, biar mereka happy, biar belajar sejarah gitu ya, dengan cara yang menyenangkan. Jadi konten-kontennya di game Sutasoma ini kita ngadopsinya style-style manga gitu ya, dan ini yang bikin 2 orang, dan waktu itu teman kalian ya, ini waktu itu semester 2 guys, sudah bisa bikin kayak gini. Kalau yang karakter-karakter ini Mas Fikri, kalau yang gambarnya itu Mbak Fitri, atau kebalik ya. Yang gambarnya karakter tuh Mbak Fitri, yang backgroundnya ini Mas Fikri, kayak gitu. Dan ini pun Rahwananya, bahkan ada beberapa orang yang bilang, duh kalau Rahwananya kayak gini aku mau dong diculik katanya. Yes, kayak gitu. Dan alhamdulillah kami juara identik tahun 2020, kami juara 3. Dan dari situ alhamdulillah kami mewakili Indonesia di tingkat ASEAN. Mohon doanya di bulan November ini insya Allah kami berangkat, dan juga selain ASEAN kami juga menjadi delegasi Indonesia di tingkat Asia Pasifik. Mohon doanya. Tapi bagi saya pribadi yang paling menyenangkan, yang paling memuaskan itu adalah ini ada 6 orang mahasiswa yang saya bimbing dari semester 1 gitu ya. Alhamdulillah mereka udah pada lulus, dan itu cuma ngangkat dari game-game kami gitu ya. Kami itu berawal dari komunitas, kemudian 2019 dapat pendanaan, dapat 300 juta, dan itu alhamdulillah kami belikan dawat, kita bisa berenang di dalamnya gitu ya. Dan alhamdulillah jadi PT, dan akhirnya bisa survive kayak sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah teman-teman ini A semua nilainya, dan juga yang Mbak Devi itu yang satu cewek itu kemarin skripsinya dia lulus tanpa skripsi gitu. Dia hanya ikut lomba waktu itu yang dibawa dari Zamzami, menang, dan itu langsung diklaim sebagai skripsi. Di Amikom bisa kayak gitu ya guys. Jadi silahkan teman-teman yang punya karya boleh banget diikutin lomba, dan kalau juara 1, 2, 3 nasional itu bisa gantiin skripsi, kalau di internasional malah beda lagi nanti ya. Bisa jadi skripsi juga. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin kami direview oleh seorang tokoh yang sangat populer, yaitu Atta Halilintar. Inilah videonya. Guys, aku lagi mau main Sutasoma nih. Sutasoma The Temple of Yogyakarta. Ini adalah card game yang pas banget dimainin di masa liburan dan pandemi seperti sekarang. Tanpa harus mengunjungi objek wisata secara langsung, anak-anak bisa belajar tentang sejarah loh. Karena selain fitur augmented reality, ada fitur virtual reality-nya gokil banget. Ya, itu. Dan saat ini kami sedang mengerjakan 4 project guys. Ada Zamzami, Ready Bercerita, Wartomatika, dan juga Sebangku Academy. Jadi kalau tadi Zamzami alhamdulillah udah sukses, sudah fenomenal banget. Sekarang kita bikin Zamzami versi 2, yaitu fokus tentang rukun iman dan rukun Islam melalui cerita sehari-hari. Jadi kayak gini, kenapa sih kita harus berpuasa? Nabi Musa itu apa sih mukjizatnya? Malaikat Mikael tuh kerjanya ngapain sih, tugasnya ngapain sih, zakat mal sama zakat fitrah tuh bedanya apa gitu ya. Dan ini pakai bahasa yang mudah dipahami, dan yang paling susah itu adalah verifikasi ke tim ahli guys. Itu kita sampai ke Pak Yai kayak gitu-gitu ya, sampai ke majelis taklim macam-macam, itu seru banget ya. Dan yang kedua kami bikin Wortelmatika, gimana caranya kita ngenalin matematika itu menjadi sesuatu yang fun. Jadi ini ceritanya si kelinci hidup di zaman Nabi Nuh yang semua hewan harus naik ke bahteranya, tapi si kelinci ini nggak bisa pulang gara-gara mencari 4 ekor anaknya yang hilang. Dan nanti di tengah-tengah itu dia akan bertemu dengan konsep-konsep matematika, problem based learning gitu ya. Dan ini yang seru adalah ngenalin matematika tanpa angka. Itu yang disebut dengan konsep subitasi kayak gitu. Oke, kemudian di sini dilengkapi dengan AR, sama juga ada animasi ceritanya, kemudian ada nggak cuma hafalan guys, tapi dia sudah mengcreate. Jadi angka 6 itu bisa 4 tambah 2, bisa 8 dikurangi 2, bisa 10 kurangi 4 gitu kan. 6 itu udah banyak cara. Jadi selama ini kita selalu diajarin untuk menghafal gitu kan. Hafalan, hafalan, dan hafalan. Itulah kenapa
Remaja Indonesia sekarang kebanyakan adalah gagal move on karena terlalu banyak mengingat masa lalu. Oh boy, ya. Oke, kemudian ini gamenya emang seru, lebih buat keluarga gimana caranya biar bisa main bareng-bareng. Kemudian ini kita baru kolaborasi dengan Eduka Studia lewat Riri Bercerita Card Game, di situ pakai hologram ya. Ini gimana ceritanya Cinderella nanti someday ketemu dengan Joko Tarub gitu kan, atau mungkin si Cinderlaras ketemu dengan bawang merah bawang putih kayak gitu gitu ya. Jadi ini intinya crossover gitu ceritanya. Jadi mengcreate sebuah cerita. Jadi kayak Avenger gitu ya guys ya. Jadi memang ini melatih anak-anak membuat sebuah cerita yang open ended melalui sebuah card game. Ya tadi adalah game-game yang kami buat, jadi bikin ketagihan belajar gitu ya tagline-nya. Kemudian sekarang kami lagi mau ngembangin dua. Yang pertama adalah Marica, Learn It Your Way. Ini sebuah learning management system LMS yang mana anak-anak itu bisa belajar dengan berbagai macam metode. Selain itu kami juga ada workshop yang offline. Ini ada di utara Terminal Condong Catur ya. Di situ ada rukonya. Silahkan teman-teman yang kunjungan industri boleh main di sana. Istana Literasi, Happiness in Learning, gitu ya. Dan ini kegiatan-kegiatan kami kerjasama dengan instansi, kemudian dengan keluarga juga, kayak gitu, main bareng-bareng. Dan juga kami pendekatannya ke industri, ikut pameran Game Prime Bcraft dari tahun 2016 sampai tahun terakhir kemarin sebelum pandemi ya. Kemudian ada Islamic Book Fair, dan terakhir penjualan kami yang tertinggi adalah di BBW, Big Bad Wolf. Kemudian semua berubah gara-gara pandemi. Akhirnya kami kerjasama dengan Gramedia dan komunitas semua guru membuat sebuah buku guys. Dan kami benar-benar nggak kenal awalnya. Kemudian kita berproses dalam 1 bulan bikin, akhirnya jadilah sebuah buku dan sebangku bikin 2 game ini guys. Ada game Cucita dan game Aku Sehat kayak gitu. Alhamdulillah itu sudah didistribusikan ke 9.800 anak gitu ya di seluruh Indonesia dari 22 provinsi. Dan yang bikin kami happy itu kayak gini-gini nih. Ini salah satu testimoni dari kepala sekolah. Beliau sangat bersyukur sekali dengan kegiatan kayak gini. Jadi kami nggak pernah mikir masalah duit guys. Jadi gini, kalau kita kerja orientasinya cuma duit itu pasti stres. Jadi cuma dua yang dipegang. Khairun nasi asanahum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu cuma dua kok. Yang pertama adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling banyak memberikan manfaat. Gitu aja. Dan selanjutnya alhamdulillah kami diundang ke Kemendikbud gitu ya. Di kemarin saya kita matematik itu kami diundang untuk mengisi in-house training yang itu se-Asia Pasifik ya karyawannya. Kemudian ada pelatihan guru juga di Guru SD Tumbuh dan S Belajar Jogja, komunitas guru belajar. Ini yang kami lakukan, harapannya someday kita ada pelatihan trainer, ada teaching enrichment, ada media factory, ada game lab, dan endingnya adalah anak-anak ini punya pemahaman kecintaan dan menerapkan literasi di kehidupan masyarakat. Gitu impian besarnya. Jadi ke depan selain kami game, kami ke depan mau arahi ke learning resource. Jadi semua orang tuh bisa jadi mencari sumber inspirasi itu di sebangku. Dan juga endingnya kami ingin membuat sebuah wahana belajar keluarga gitu ya. Jadi di dalamnya ini kurang lebih kalau di Jogja itu kayak Taman Pintar, atau mungkin kalau di Jawa Timur kayak Jatim Park gitu ya. Ada museumnya, ada workshopnya, ada digital game center, ada outdoor game, ada traditional theater, ada board game family, ada ensiklopedianya, dan pasti ada store dan kafetarianya. Amin gitu ya. Jadi nggak cuma Amerika yang punya Walt Disney, nanti Indonesia juga punya namanya Istana Literasi. Sampai hotelnya aja karakter-karakter yang ada di game-game tersebut. Gitu guys, itu impiannya sebangku. Dan silahkan bisa datang ke sana, dan kita sekarang masuk ke materi kita yaitu mengolah infografis gitu ya. Jadi hari ini agendanya cuma ada 6 guys. Yang pertama, kenapa sih harus infografis? Definisi dan manfaatnya kayak gimana? Bentuk dan jenisnya apa aja? Panduan pembuatannya gimana? Dan cara pembuatannya seperti apa? Sampai tool-toolnya apa aja sih? Nah, ternyata guys, 1980 sampai 2021, yang bentar lagi udah 2022, itu semua berubah guys. Kalau dulu tempat kerja itu harus ada namanya papan tulis macam-macam ya. Ada fax, ada printer. Sekarang cukup pakai laptop, pakai HP itu udah selesai. Tapi
Ini ngefek lagi di zaman pandemi ini, di mana sekarang kita nggak bisa sekolah macam-macam, akhirnya buku sekarang berubah jadi tab gitu ya. Kemudian papan tulis sekarang jadinya learning management system, Google Classroom macam-macam ya. Kemudian yang dulu kita harus belajarnya ke kelas, sekarang hanya pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai YouTube itu udah bisa. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah teknologi itu bisa merubah semuanya? Kita lihat video ini bareng-bareng. Emma, Ngapain sih pakai kertas? Pakai iPad dong. Emma, Aduh, coret-coret ngapain sih? Perlu Emma, di rempong deh. Emma. Sambil dia mabuk, nggak ada toilet. Oke. Numéro de trèfle Maxify, vraiment plus large. Nah, ternyata nggak semuanya tuh bisa digantikan dengan teknologi guys. Cuma memang teknologi ini kayak pisau bermata dua. Pisau ini kalau dipegang oleh koki dia bisa bikin masakan yang enak. Tapi ketika pisau ini dipegang oleh anak kecil ini menjadi bahaya gitu kan. Nah sekarang pisau ini gimana nih toolnya nih mau kita apain? Sisi yang lain demografi Indonesia luar biasa banget ya. Penggunanya internet di Indonesia tuh sangat luar biasa bahkan kita nomor 2 di dunia gitu kan. Itulah kenapa kok Google, bosnya Facebook, bosnya ini semuanya datang ke Indonesia. Karena kita market yang sangat besar. Bahkan BlackBerry sebelum bubar itu masih survive di Indonesia gitu. Gitu ya. Ini penggunanya internet di Indonesia sangat luar biasa. Tapi ada sebuah masalah guys. Ada sebuah organisasi namanya adalah PISA itu meranking seluruh negara di dunia berdasarkan 3 hal. Matematika, cara bacanya dan juga sainsnya. Kemarin saya 2018 saya ke Spanyol dan Spanyol itu ada di urutan keberapa? Lumayan banyak nih Spain. Ada sekitar 20 besar gitu kan ya urutannya. Tapi kita lihat bagaimana Indonesia. Indonesia kita punya 10 besar guys dari bawah sampai tahun ini pun masih kayak gitu. Itu kan jadinya ngeri ya. Apa yang terjadi kemudian? Kita punya internet yang sangat banyak, bahkan satu orang itu bisa punya 2 HP, satu HP-nya aja 2 nomor gitu kan. Tapi sayangnya Indonesia literasinya sangat rendah, males baca, matematika juga nggak bisa, apalagi sainsnya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak banget hoax, banyak banget permasalahan yang terjadi di dunia digital ini. Di sisi lain, kita aja ada namanya 21st century skill. Anak-anak itu harus literasi ini, numerasi macam-macam. Dan teman-teman juga harus sudah creativity. Communication, kolaborasi itu udah jadi hal yang sangat utama. Teman-teman harus punya itu semua gitu kan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menyampaikan informasi yang menarik di dunia teknologi yang canggih kayak sekarang ini? Karena kalau kita nggak menarik, hanya pakai buku-buku, nggak bisa. Jadi jawabannya adalah dengan menggunakan infografik. Jadi sebuah image, sebuah gambar, atau kayak bentuknya tuh chart, diagram, macam-macam itu yang merepresentasikan sebuah data. Jadi infografik yang baik itu akan bermakna seperti 1.000 atau 10.000 kata gitu kan. Jadi penting banget ya guys ya. Itulah salah satunya kenapa teman-teman belajar desain grafis. Kenapa? Karena yang pertama harus atraktif. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube aja itu 15 detik pertama itu paling penting guys. Orang mau nonton video kalian apa enggak gitu kan. Atraktif juga sama. Sekarang kalau kalian lihat Instagram yang fotonya cuma gitu-gitu aja, kalau nggak atraktif ya nggak akan dilihat. Tapi nggak cuma atraktif doang guys, mudah dipahamin dan juga efektif. Dengan waktu yang sama, dengan informasi yang sama, gitu kan, bisa nggak sih kita belajar lebih banyak hanya dengan lewat visual? Itu yang paling seru. Nah, kalau kita lihat dari teorinya itu ada komponen multimedia ya, ada 5, ada animasi, audio, teks, video, gambar, dan teks. Tadi ada 5 tadi udah saya sebutin, tapi kalau infografis itu sebenarnya dibagi jadi 2. Ada yang dinamik, ada yang statik. Statik ini udah nggak bisa diganti-ganti, kalau dinamik ini bisa berubah gitu ya. Nah, kalau teman-teman membuat infografis dalam bentuk gambar dan teks, itu namanya poster. Ya, nanti akan teman-teman buat ya itu poster. Nanti ada lagi kalau mau dilibatin semuanya, ada animasinya, video, audio, gambar, dan teks itu namanya adalah motion graphic. Jadi ini gampangnya kayak explainer gitu ya. Kemudian kalau mau ditambahin coding dikit itu namanya adalah interaktif media. Nanti akan saya kasih contoh kayak gimana interaktif media itu.
Nah, jenisnya gimana Pak? Ada 6 gitu kan paling gampang. Ada yang bentuknya statistik, informasi, timeline, hierarki, perbandingan sampai geografis. Nanti kita akan coba lihat di satu contoh itu bisa ada langsung 3. Ini contohnya ada statistik, ada informasi, dan perbandingan. Kita lihat bareng-bareng. Di dalam satu infografik ini isinya bisa 3 tadi guys. Yang pertama ini kita bahas tentang rapid test dan swab test ya. Ini kayak gimana? Yang pertama, nah ini kalau ini bentuknya adalah informasi, ada tulisan biasa gitu, dia pakainya layout. Teman-teman udah belajar layout semua ya. Kemudian ini bisa ada datanya kayak gimana. Kemudian yang terakhir adalah sebuah komparasi perbandingan. Gimana sih apa sih bedanya rapid test dan swab test? Ini kemarin sempat rame ya, harganya bisa sampai 750.000 gitu. Ternyata sekarang harganya lebih murah lagi. Itu kenapa kayak gitu? Nah, kemudian yang kedua kita bisa pakai modelnya geografis. Jadi ini biasanya sebuah wilayah. Ini tadi yang saya tunjukin kalau interaktif kayak gimana. Jadi kemarin kami ngembangin dengan dosen geografi itu peta desa wisata gitu. Jadi yang ada di Pandowo Harjo di Sleman ternyata ada banyak banget, dan itu nanti kalau di scan nanti muncul webnya, muncul penjelasannya desa wisata Pajangan tuh punya apa aja sih. Oke, kita akan lihat videonya bareng-bareng di cuplikan berikut ini. Silakan. Berikut ini cara untuk menginstal aplikasinya. Pertama-tama kita buka Play Store terlebih Ya, dahulu. ini Pandowo Harjo guys. Kemudian kita cari dengan keyword Desa Wisata Pandowoharjo. Nah, kemudian pilih Jadi itu harus download aplikasinya dulu, kemudian nanti lalu di scan. install. Selain itu, kita juga bisa Nah, itu bisa pakai barcode melakukan juga. QR code dengan men-scan yang ada pada peta di bagian pojok kanan bawah. Nah, nanti setelah di scan, Nah, setelah diinstal, aplikasi terinstall, baru kita nanti buka aplikasinya dibuka terlebih dahulu. aplikasinya. Kita buka, Ini lalu biasanya teman-teman IT banyak banget akan yang muncul bikin tampilan seperti berikut ini. skripsi kayak gini guys. Itu lumayan banget. Kita klik start. Nah, selanjutnya kita arahkan pada icon yang ada pada peta. Jika kurang terang bisa memencet tombol center ya. Setelah itu, informasi akan muncul di layar HP. Nah, seperti yang terlihat pada tampilan berikut ini. Ada lokasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Oke. Kita coba di icon yang Tuh, lainnya. jadi ketika di scan Desa bisa Wisata langsung Prayut. muncul informasinya, bisa disambungin ke web kayak gitu. Nah, Itu itu guys. adalah Ini contoh yang geografik, kedua ada juga timeline. Ini biasanya untuk munculin sebuah ini ya, apa namanya, alurnya. Contoh ini Pancasila itu dimulai tahun berapa sih? Gimana kok dia tiba-tiba muncul jadi Pancasila? Nah, itu pakai timeline kayak gini sejarahnya. Kemudian hierarki ini biasanya dipakai buat model ini ya organisasi gitu kan. Ini siapa? Terus kemudian bisa juga hierarki itu bentuknya bisa piramida, diagram. Ini biasanya dipakai untuk makanan sehat, makanan sempurna. Itu kayak gimana? Modelnya ada banyak banget ya, teman-teman bisa ngadopsi kayak gini. Jadi instead of kalian pakai tulisan-tulisan yang terlalu banyak, ya ngapain, namanya aja PowerPoint. Isinya ya poin-poin, bukan per paragraf gitu. Jadi akan lebih enak kalau disampaikan dalam bentuk kayak gini. Kemudian langkahnya gimana? Dimulai dari menentukan topik dulu. Ini mau bahas apa sih? Nanti akan saya kasih penjelasan gimana teman-teman nanti harus ngerjain ya. Ada menentukan audiens gitu kan. Setelah nentuin audiensnya, kenapa audiens ini penting banget? Ketika kalian mau bikin untuk orang Sunda ya bahasanya pakai bahasa Sunda gitu. Jadi kalian mau bikin buat orang yang dewasa atau mungkin buat anak-anak, itu warna yang akan kalian pilih akan beda. Kemudian harus mengumpulkan data referensi, ini yang paling penting sebelum mendesain. Jadi silahkan kumpulin dulu baru nanti terakhir itu desain guys. Terakhir baru ada review dan evaluasi. Nah, ini adalah contoh teman saya punya sebuah startup namanya jelasin.com. Silahkan teman-teman nanti cari. Ini teman saya dari Surabaya ya. Dia bikin video kayak gini motion graphic itu 1 menitnya minimal 6 juta guys. Itu kan lumayan ya buat seorang
mahasiswa gitu kan. Dan ini dia sampai sekarang bisa survive, dan bahkan Kemenristek Dikti aja bikin videonya ke dia. Kayak gimana videonya, kita lihat bareng-bareng. Ini Duo-Odi. Mereka baru saja membuat startup untuk inovasi sepeda terbang mereka sebagai solusi kemacetan. Tapi masalahnya, mereka nggak paham bisnis sama sekali. Mereka mulai mikir nanti bagaimana cara jualnya, bagaimana proses produksinya, bagaimana kalau produk mereka nggak laku. Jangan khawatir, karena Kementerian Ini Riset modelnya Teknologi kayak dan ini ya, Pendidikan Tinggi punya solusi untuk Duo-Odi. kayak kok Melalui bisa. proses seleksi, startup Duo-Odi akan didanai oleh Kemenristek-Dikti melalui program inkubasi. Duo-Odi akan dibina oleh inkubator untuk menemukan model bisnis yang tepat, cara melakukan branding dan promosi, mendapatkan mitra bisnis, dukungan pengurusan paten dan izin produksi, fasilitas ruang kerja hingga akses ke alat uji yang mereka butuhkan, serta kesempatan mengikuti pameran berskala nasional. Dengan begini, startup Duo-Odi dapat menjadi solusi untuk masyarakat serta sebuah bisnis yang berskala luas, menguntungkan dan tahan banting. Kamu punya startup seperti Duo-Odi? Ayo, gabung bersama kami sekarang juga. Ya, ini tulisannya dikit banget, malah lebih banyak visualnya kan guys. Dengan hanya 1 menit aja kita bisa tahu banyak hal gitu. Nah, nanti kalau mau lebih tahu lebih banyak baru pakai PDF-nya kayak gitu. Oke, gimana panduannya? Ini ada namanya grid layout, kemudian ada visual, ada teori warna dan tipografi. Kayak gimana masing-masingnya kita akan bahas satu persatu gitu ya. Dari pertama teori warna, ini kemarin udah kita bahas ya. Warna itu basicnya cuma ada 3 guys, yaitu merah, kuning, dan biru. Merah sama kuning kalau digabung jadinya orange gitu kan. Terus kalau warna hijau gimana Pak? Jadi hijau itu juga berawal dari sebuah warna gitu kan. Jadi hijau itu adalah kuning dengan biru. Biru dengan merah itu pakainya jadinya ungu. Ini kalau digabung lagi jadinya sebuah color wheel, yang ini menjadi sebuah acuan kalau kita milih sebuah warna gitu ya. Ini color wheel-nya. Nah, seperti itu. Kemudian gimana cara milih warna yang baik? Warna yang baik itu warna kuning, Pak, karena saya suka SpongeBob. SpongeBob itu warna kuning, nggak bisa kayak gitu juga kan. Jadi ya dilihat dulu dari siapa customernya. Gitu kan. Jadi nanti customernya akan ngefek warna dingin dan warna panas, gitu guys. Warna dingin ya yang arahnya ke sini, sedangkan warna panas kayak gini. Sebaiknya tuh pakainya 3 sampai 4 warna aja, jangan terlalu banyak. Oke, kemudian ada color harmony. Ini kalau kalian membahas dari orange ditabrakin ke biru, nyabrang gini, namanya adalah opposite ya, berlawanan. Itu complementary. Ada analogous, ini pakai 3 gini guys, 3 yang berjajaran side by side, itu namanya analogous. Ada yang triadic, 3 kalau dibentuk itu jadinya kayak segitiga gitu. Oke, kita lihat studi kasusnya. Ternyata visa itu pakainya 2 warna. Itu namanya adalah complementary. Dan warnanya itu nggak sembarangan. Kenapa kok biru, kenapa kuning, itu teman-teman bisa baca sih. Banyak banget yang sudah nge-share. Baskin Robbins, es krim yang mahal yang ada di mall. Kita lihat gimana. Dia pakai analogous ya, yang berdekatan, side by side. Burger King dia pakainya triadic, 3 warna. Biru, orange, dan merah. Nah, terus gimana dong? Ternyata dengan ngasih warna yang dikit aja, itu tuh bisa ngefek banget guys. Kayak gini aja. CV ya, nih ya, kurikulum vitae aja bisa jadi bagus kayak gini. Data kalian kasih warna satu yang paling mencolok, itu bisa menambah estetika. Gitu ya. Grid layout gimana Pak? Grid layout kayak gini, kemarin udah dibahas ya. Gimana kalian membuat sebuah layout, kalau 1 kolom, 2 kolom, ini arah mata kita sih, gimana cara bacanya. Biar gampang ya kayak gini langsung kelihatan. Ini contohnya kalau 1 kolom bisa kayak gini, 2 kolom. Jadi mata tuh nggak bingung bacanya mau baca yang mana gitu kan. Kemudian multi section, ini biasanya pakai di Pinterest kalau kalian lihat modelnya kayak gitu. Dan juga tipografi, ini review singkat aja, teman-teman udah tahu ya. Serif itu biasanya dipakainya untuk yang mudah dibaca, biasanya di tulisan-tulisan Times New Roman, Arial, itu masih pakai kayak gitu ya, Helvetica model-modelnya nanti. Tapi lebih banyak di Times New Roman tadi itu ada lancip-lancipnya. Kemudian ada yang script atau handwriting, biasanya buat hiasan. Ada monospace, ini biar kelihatan dari jauh gitu ya. Ada juga dekoratif modelnya. Tapi kalau dekoratif tulisannya banyak, pusing orang bacanya gitu ya. Jadi penting banget nentuin sebuah font. Dan jangan lupa ukurannya gimana, letter spacingnya gimana kan. Biasanya ini akan ngefek
Ada line high, ini biasanya kalau di majalah kalian lihat mesti akan bentuknya kayak gini. Dan terakhir tebel dan miringnya itu juga ngefek. Ini contohnya, jadi kalau ini biasa aja, ini sudah lumayan oke, tapi ini dibuat huruf besar dan ditebelin warnanya dimerahin lebih oke lagi. Itu ya guys, itu perlu dilihat. Dan yang paling penting lagi ada visual. Jadi untuk mau nunjukin penekanan pada informasi itu 25% itu bisa pakai grafik gitu ya, atau pakai kayak gini, picture chart gitu ya. 3 dari 10 orang Indonesia ternyata adalah anak-anak. Komparasi bisa pakai bar chart, bisa kolom, bisa bubble, piktogram yang tadi ya, tree map, donut chart, macam-macam. Terserah teman-teman, ada banyak banget ya. Kalau mau nunjukin sebuah perubahan bisa pakai timeline, bisa kayak gini, line chart, area chart juga bisa. Mind mapping, flowchart ini kalau mau nunjukin sebuah korelasi ya, organize, hubungan antar data. Kemudian relasi juga bisa kayak gini guys. Oke, toolnya sekarang kalian hidup di zaman yang serba enak sebenarnya. Ada Canva yang mudah banget, ada Finjets, ada Piktochart. Bahkan kalau mau bikin sebuah motion graphic atau motion graphic tadi yang berupa video, tinggal pakai video scrap aja, Powtoon, Prezi jadi. Cuma itu kita lihat nih. Cuma kenapa sih kok harus di Amikom masih diajarin desain grafis atau komputer grafis? Ya, emang kedepannya kan kayak gini. Tapi minimal kalian tahu dong gimana cara manualnya, gitu kan. Kalian sudah tahu dong teori-teorinya tuh gimana, gitu. Jadi ini contohnya kayak gini, ada banyak, gitu ya. Tinggal klik ganti warna jadi. Ini di Piktochart. Nanti ada Canva yang lagi rame sekarang dipakai. Bahkan itu kalian bisa pakai free Canva selama kalian jadi mahasiswa. Oke, seperti itu. Dan jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, maka kita harus berani melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Oke, jadi buat teman-teman harus banyak belajar. Sekarang makanya nanti tugasnya desain grafis ini adalah UTS-nya nanti kita akan membahas negara-negara yang ada di dunia. Nah, gitu ya. Jadi nanti tugasnya itu dilakukan oleh kelompok, gitu kan ya. Dan nanti dikumpulkannya dalam bentuk PDF, guys. Dan disubmitnya di 2 tempat. Di Classroom itu nanti perwakilan kelompok aja, 1 orang aja, ya, dari kelompok. Tapi kalau di dashboard mahasiswa silahkan individu. Di ini aja dikerjain masing-masing, gitu ya. Tapi basically nanti saya akan menilai dari yang Classroom aja biar lebih mudah. Jadi setiap mahasiswa itu akan membuat postingan Instagram berisi 10 slide. Jadi kerjanya bareng-bareng 10 slide ini guys. Jadi satu kelompok mungkin ada 3, ada 5, silahkan dikerjain bareng-bareng. Kemudian materinya diangkat tentang kekuatan sebuah negara. Nah, tapi nanti yang upload itu per individu guys. Per orang itu ngupload 10 slide yang tadi udah kalian kerjain bareng-bareng, itu uploadnya langsung 4 orang atau 5 orang tadi nguploadnya sama. Berarti uploadnya sama meskipun mungkin captionnya mau dibuat beda-beda juga boleh. Gitu ya. Ini pengumpulannya nanti silahkan dilihat di kampus. Sudah ada jadwalnya, jangan sampai telat. Karena kalau telat kalian nggak bisa submit nanti. Penilaiannya gimana Pak? Ada keindahan desain, kelengkapan data, kejelasan informasi, sampai ketepatan waktunya. Jadi, di kelompok 1 dan 11 itu akan membahas negara Jerman. Ada lagi selanjutnya ada Amerika, Korea, Jepang, Spanyol, Inggris, Belanda, Australia, dan Dubai. Dan juga terakhir adalah Arab Saudi. Saya belum ngecek ya nanti kelompok kalian ada berapa. Kalau ada kelompoknya 22 contohnya, ya tinggal ambil ini aja. Berarti yang angka 2 ya, 22. Pak, ternyata kelompok saya 28 Pak. Ya weh, berarti 28 Australia. Gitu aja ya. Intinya negaranya nggak boleh lebih dari ini. Silahkan seperti itu. Dan ini menarik sih, negara-negara ini insya Allah gampang kok mau dibahasnya. Jadi setiap desain yang dibuat harus mencakup informasi pada negara yang sudah ditentukan, ya. Contoh kita akan bahas Jerman, atau mungkin kita akan bahas Jepang, atau mungkin Amerika, gitu ya. Ya itu berisi yang pertama covernya dong. Contoh ini Maldives, surga dunia dari timur. Silahkan kalian bikin judul yang nice gitu ya, yang bikin orang itu pengen baca. Pakai benderanya atau terserah deh kayak gimana intinya. Jadi ini harus fix nama negaranya apa yang mau dibahas gitu ya. Kemudian yang kedua, informasi dasarnya. Lambang negaranya apa? Kalau Indonesia kan Garuda Pancasila gitu ya. Bahasa yang dipakai itu apa? Jumlah penduduknya, mata uangnya apa gitu ya. Itu silahkan langsung ditulis aja di situ dan bisa berupa tadi ya,
Kita tadi udah lihat ada banyak banget cara-cara untuk nyampein data yang begitu banyak gitu ya. Kemudian geografis ini bisa pakai infografis yang geografik tadi. Posisi geografisnya di mana? Kalau dia di sebuah ASEAN, ASEAN-nya itu di sebelah mana? Kalau dari peta dunia di mananya gitu kan. Itu bisa pakai kayak gitu. Sejarahnya gimana? Singkat aja. Oh, Indonesia ternyata apa kayak gimana. Tapi kan nggak ada Indonesia di situ ya. Jepang itu gimana? Tokoh yang paling berpengaruh silahkan angkat satu orang aja yang paling berpengaruh dari negara tersebut gitu ya. Contohnya di Korea ternyata yang paling berpengaruh itu bukan presidennya Pak, tapi malah K-popnya ya silahkan nggak apa-apa gitu kan. Dari Jerman kan selain Hitler ternyata ada banyak banget Pak tokohnya. Silahkan pilih satu aja. Keunikannya apa? Eksplorasikan 3 keunikan dari negara tersebut. Oh ternyata di Dubai itu ada menara yang tertinggi dan terindah Pak. Itu boleh. Ternyata di Arab Saudi ya, apa nih keunikannya? Arab Saudi sekarang membolehkan pantainya itu dipakai untuk bikini. Wah, itu kan 3 keunikan itu aneh kan. Terus kenapa ternyata orang-orang di Arab Saudi itu punya peliharaan singa itu boleh gitu ya. Kejadian penting, jelaskan satu peristiwa yang paling dikenal. Apa nih? Apa yang dikenal di situ? Di Jepang ada apa? Analisis SWOT. Nah, ini analisis SWOT kalian tahu ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Gitu ya. Dan yang 9, ini yang terakhir ya, itu adalah potensi kolaborasi dengan Indonesia. Kira-kira apa nih bisa dikolaborasikan? Karena kalian HI ya, hubungan internasional, jadi kalian harus bisa memprediksi atau menganalisis kira-kira dari negara tersebut. Contoh, tadi ada kelompok yang bahas Korea, atau mungkin kelompok yang bahas Spanyol. Kerjasama apa sih yang bisa dikerjasamakan? Atau mungkin kalau emang sudah ada, apa yang bisa dikuatkan? Contoh, kemarin saya ikut acara namanya Hannover Messe, yaitu kerjasama antara Indonesia dan Jerman gitu kan. Jadi itu bisa ditingkatin lagi. Itu di bidang teknologi gitu kan. Ada nggak tempat lain? Ada nggak industri lain yang bisa dikolaborasikan? Terakhir jangan lupa dikasih biodata nomor 10 ya. Biodata seluruh anggota dan juga fotonya jangan lupa. Kemudian diupload dan nanti silakan nanti laporannya tinggal bikin gini aja guys sekarang guys. Setiap kelompok buat postingan Instagram dan jangan lupa Instagramnya jangan dikunci ya selama UTS nanti karena saya akan ngecek satu persatu. Dan pakainya Corel guys, jadi belum pakai Canva macam-macam, silahkan pakai Corel karena kalian pelajarannya selama ini Corel ya. Dan jangan lupa follow dan mention di Kak Sam Rizky di Instagram saya dan juga di Sebangku Games gitu ya. Dan nanti semua postingan teman-teman itu dijadikan satu dalam sebuah PowerPoint atau jadi PDF gitu ya. Nama mahasiswanya siapa, negaranya tadi apa, captionnya apa nih, silahkan ditulis caption yang paling menarik. Link postingan Instagramnya apa, screenshotnya mana. Itu aja, jadi yang diupload cuma PDF isinya itu tadi. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan jika ada jarum yang patah maka jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Samri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.